Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Masih dalam kitab Ilyaqut An-Nafis, dan kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas istinja. Dan sekarang kita akan bahas tata cara istinja yang baik dan yang afdal seperti apa. Di sini musannif berkata wal afdal, dan cara yang lebih afdal, yang lebih baik dan lebih utama adalah al-istinja'u bil hajar thumma itba'uhu bil ma. Jadi istinja, menghilangkan najis tersebut yang ada di daerah dubur atau yang kubul, itu menggunakan hajar, menggunakan batu, summa itba'uhu bil ma, kemudian setelah memakai batu diikuti dengan air. Jadi menggunakan dua bahan ya, yang pertama hajar batu, kemudian yang kedua adalah air. Apabila hajar dengan batu, batu dengan air, hajar dengan batu, batu dengan air itu dikumpulkan, maka itu menjadi cara yang lebih afdol dalam istinja. Ini cara yang pertama yang bisa dilakukan. Bisa gak kita hanya menghilangkan najis tersebut dengan batu, atau istinja hanya dengan batu saja atau hanya dengan air saja? Itu boleh, tapi yang lebih afdol itu menggunakan hajar atau batu kemudian diikuti dengan air. Jadi sekaligus dua cara tersebut atau dua bahan tersebut dikumpulkan jadi satu bagian, dan kemudian ini menjadi cara yang afdol. Tsumma liktisaru 'alal ma', kemudian hanya menggunakan air saja, itu boleh. Jadi ada cara yang afdol. Cara yang afdol ada dua. Al-istinja bil hajar thumma itba'uhu bil ma, ini cara afdol yang pertama, yang paling afdol di sini. Istinja menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Adapun yang afdal yang kedua adalah iktisar 'alal ma. Jadi istinjanya hanya menggunakan air saja. Ini yang afdal. Yang afdal kedua, tapi yang lebih afdal yang pertama adalah batu kemudian air. Lalu beliau akan membahas, boleh gak kita istinja hanya menggunakan batu saja? Itu kata beliau wa yajuzul iktisaru 'alal hajar, dan boleh orang itu istinja hanya menggunakan batu saja. Akan tetapi lakin bitis'ati syurut, akan tetapi harus memenuhi 9 syarat agar istinja dengan batu saja itu boleh. Jadi tidak memakai air, hanya menggunakan batu saja. Jadi ketika orang buang air besar atau buang air kecil, hanya menggunakan batu saja ketika istinja. Tapi ada 9 syarat yang harus terpenuhi agar istinja menggunakan hajar saja itu diperbolehkan. Yang pertama, syarat yang pertama adalah alla yajiffan najisu. Syarat yang pertama, najis yang keluar itu syaratnya harus tidak kering. Jadi kalau misalkan buang air besar atau buang air kecil, jadi najis atau kotorannya tersebut harus tidak kering. Sehingga kalau sudah kering tidak bisa dihilangkan dengan batu, maka ketika itu harus menggunakan air. Tidak boleh lagi menggunakan batu saja. Itu syarat yang pertama. Wa alla yantaqilah. Kemudian syarat yang kedua adalah harus tidak pindah najisnya. Jadi kalau di bagian kubul itu tidak melebihi dari hasyafah atau ujung kepala zakar ya, atau ujung zakar atau kepala zakar.
Jadi harus tidak pindah. Kalau dari kubul maka tidak melebihi hasyafah atau tidak melebihi kepala zakar. Adapun kalau bagian dubur itu harus tidak melebihi halaman-halaman dubur. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yatra alaihi akhar. Dan najis tersebut yang sudah keluar harus tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Apabila terkena najis yang lain atau sesuatu yang lain selain keringat, adapun kalau keringat maka tidak apa-apa. Jadi najis yang keluar karena badannya berkeringat sehingga bercampur dengan najis tersebut maka itu tidak apa-apa. Jadi selain itu apabila bercampur dengan najis yang keluar maka ketika itu tidak boleh lagi menggunakan batu. Maka tentu ketika itu harus menggunakan air. Kemudian syarat selanjutnya wa alla yujawiza safhata wal hasyafah. Dan harus tidak melebihi safha itu dubur, halaman dubur, dan hasyafah atau kepala zakar. Dan ini agak sama dengan alla yantakil, tapi kalau alla yantakil ini maksudnya alla yantakil najis tersebut tidak pindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan dari daerah dubur pindah ke lutut, pindah ke bagian paha atau bagian yang lain, maka ketika itu tidak boleh lagi menggunakan air, tidak lagi menggunakan batu. Yang harus dilakukan adalah menghilangkan dengan air. Ini maksud dari intikal ya. Kalau yujawiz artinya najis tersebut nyambung. Jadi misalkan kalau orang yang buang air kecil lalu kencingnya atau air kencingnya itu mengalir sampai ke batang zakarnya, maka ketika itu harus menggunakan air, tidak lagi menggunakan batu karena najis itu sudah mengalir ke batang zakar melebihi hasyafah atau melebihi kepala zakar. Kemudian syarat selanjutnya wa ayyakuna bi thalasi masahatin. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah harus diulangi 3 kali. Jadi istinja dengan hajar, istinja menggunakan batu saja itu harus dilakukan 3 kali. Jadi kalau cuma 1 kali dan 2 kali maka itu tidak cukup. Adapun kalau misalkan 3 kali sudah suci maka itu sudah dianggap suci dan bisa orang itu melaksanakan sholat tanpa harus menggunakan air terlebih dahulu. Jadi yang penting harus berwudu terlebih dahulu. Wa ayyunqiya al mahal. Kemudian syarat selanjutnya harus istinja dengan batu itu harus menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Sehingga kalau misalkan pakai 3 batu ya, 3 batu atau 1 batu yang punya punya sisi yang mungkin agak melengkung sehingga bisa digunakan 3 kali, yaitu boleh. Jadi kalau misalkan setelah istinja dengan batu itu masih ada sisa najis maka harus ditambah sekiranya hitungan ganjil ya, 5 ya, seperti itu. Wa yakunal mamsuhu bihi tahiran. Dan syarat selanjutnya alat yang digunakan untuk istinja bil hajar itu batunya disyaratkan harus suci. Apabila batu yang digunakan itu sudah mustakmal, sudah digunakan, atau mutanajis, atau bahkan yang najis tapi beku, maka ketika itu tidak boleh lagi menggunakan batu, sehingga yang wajib adalah hanya menggunakan air. Kemudian wa ayyakuna qali'an. Jadi batu atau yang lain yang digunakan istinja bil hajar disyaratkan batunya harus memang benar-benar batu yang bisa menghilangkan
menghilangkan najis. Kalau misalkan batu halus, bulat misalkan, itu kira-kira tidak bisa menghilangkan najis. Maka ketika itu tidak boleh istinja menggunakan batu tersebut. Maka harus batu itu benar-benar batu yang bisa menghilangkan najis. Wa ayyakuna muhtaraman, kemudian batu atau alat yang digunakan istinja bil hajar itu harus tidak muhtaram. Tidak muhtaram ini dimuliakan. Apabila mulia seperti makanan misalkan, ya walaupun keras, maka itu tidak boleh karena makanan itu adalah bahan yang muhtaram, dimuliakan oleh syariat. Atau misalkan menggunakan alat-alat talim, alat-alat belajar, itu juga tidak boleh. Kama marro, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.